Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak sekali mukjizat yang tercatat dalam sejarah Islam. Apa sajakah mukjizat-mukjizat itu? Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di AI Stories and Beyond. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Awan yang menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat pertama yang akan kita bahas sebenarnya terjadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, yaitu ketika beliau masih remaja. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih berusia sekitar 12 tahun ikut dalam perjalanan dagang bersama pamannya, Abu Thalib, menuju negeri Syam atau sekarang Suriah. Perjalanan ini melewati padang pasir yang sangat panas dan terik. Yang luar biasa adalah ada awan putih yang selalu menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau berjalan. Awan ini seperti melindungi beliau dari teriknya matahari padang pasir. Ketika kafilah dagang ini singgah di dekat biara seorang pendeta Kristen bernama Bahiro, pendeta ini melihat tanda-tanda yang luar biasa. Bahiro adalah seorang yang sangat alim dan mengetahui tanda-tanda kedatangan nabi terakhir dari kitab-kitab terdahulu. Pendeta Bahiro melihat awan yang terus mengikuti dan menaungi seorang anak muda dalam kafilah tersebut. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di bawah pohon, dahan-dahan pohon itu membungkuk seolah ikut menaungi beliau. Masya Allah. Bahkan sebelum menjadi nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkan tanda-tanda istimewa yang membedakannya dari manusia biasa. Ini adalah mukjizat irhas, mukjizat yang terjadi sebelum masa kenabian sebagai persiapan. Isra Miraj. Pada malam yang sangat istimewa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan menunggangi buruk dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam waktu semalam. Ini yang disebut Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa, beliau dinaikkan ke langit ketujuh, bertemu dengan para nabi terdahulu, dan sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang bahkan malaikat Jibril alaihi salam tidak bisa melewatinya. Ini yang disebut Miraj. Yang luar biasa adalah perjalanan ini terjadi dalam satu malam saja. Dalam perjalanan Miraj inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah sholat. Isra Miraj ini tercantum dalam surah Al-Isra dan menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Terbelahnya bulan. Suatu ketika, orang-orang kafir Quraisy meminta bukti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menantang beliau untuk membelah bulan jika beliau benar-benar utusan Allah. Dengan izin Allah, bulan benar-benar terbelah menjadi dua bagian. Terbelahnya bulan ini bisa disaksikan oleh semua orang yang ada di Makkah pada malam itu. Mukjizat ini disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Qamar. Meskipun menyaksikan mukjizat yang luar biasa ini, orang-orang kafir tetap menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sihir. Mereka begitu keras kepala menolak kebenaran. Yang menarik adalah, dalam beberapa penelitian modern, ada yang menyebutkan adanya jejak retakan di permukaan bulan, meskipun ini masih diperdebatkan. Tapi bagi kita yang beriman, mukjizat ini adalah bagian dari keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Air yang memancar dari jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa riwayat tentang mukjizat air ini. Salah satu yang paling terkenal terjadi dalam Perang Tabuk. Para sahabat merasa sangat kehausan karena persediaan air yang sangat terbatas. Mereka mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bejana berisi sedikit air. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Tiba-tiba air mulai memancar dari sela-sela jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mata air. Para sahabat pun berbondong-bondong mengambil wudhu dan minum dari air yang memancar tersebut. Dan air itu cukup untuk ribuan pasukan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan bahwa beliau sendiri melihat air yang memancar dari jari-jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah mukjizat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada dan memberikan berkah yang berlimpah melalui tangan utusannya.
makanan sedikit menjadi berlimpah. Ada banyak kisah tentang mukjizat ini. Salah satunya adalah kisah perang Khandaq atau perang parit. Saat itu para sahabat sedang menggali parit untuk benteng pertahanan Madinah. Mereka bekerja sangat keras dan kelaparan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu melihat kondisi ini, lalu pulang ke rumah dan memberitahu istrinya untuk menyiapkan makanan. Istrinya hanya punya seekor kambing kecil dan sedikit gandum. Jabir meminta istrinya memasak dan beliau mengundang Rasulullah SAW beserta beberapa orang sahabat saja. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengumumkan kepada seluruh pasukan yang jumlahnya sekitar 1.000 orang untuk datang makan. Jabir tentu saja panik karena makanan yang ada sangat tidak cukup. Namun dengan berkah Rasulullah SAW, makanan yang sedikit itu cukup untuk memberi makan 1.000 orang dan bahkan masih tersisa. Ada juga kisah lain tentang sebuah talam kurma dan susu yang hanya sedikit, tapi bisa memberi makan puluhan orang dan masih tersisa. Mukjizat-mukjizat ini menunjukkan bahwa berkah Allah bisa membuat yang tidak cukup menjadi cukup. Pohon yang menangis. Sebelum memiliki mimbar, Rasulullah SAW biasa berkhutbah dengan bersandar pada batang pohon kurma di masjid. Namun ketika para sahabat membuatkan mimbar untuk beliau, Rasulullah SAW mulai berkhutbah dari atas mimbar tersebut. Yang luar biasa terjadi kemudian, batang pohon kurma yang biasa disandari Rasulullah SAW itu mengeluarkan suara seperti unta yang sedih, menangis merindukan Rasulullah. Semua orang yang ada di masjid mendengar suara tangisan pohon itu. Rasulullah SAW turun dari mimbar, memeluk batang pohon tersebut, dan pohon itu berhenti menangis. Rasulullah SAW bersabda bahwa pohon itu menangis karena kehilangan zikir dan ilmu yang biasa didengarnya ketika Rasulullah SAW bersandar padanya. Masya Allah, jika pohon saja merindukan Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai umatnya? Sudahkah kita merindukan Rasulullah SAW dan mengikuti sunnahnya? Hewan-hewan yang taat kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kisah tentang seekor unta yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW datang, unta itu mendekat dengan tenang, bahkan berlutut di hadapan beliau dan mengeluarkan air mata. Rasulullah SAW bersabda bahwa unta itu mengeluh karena dipekerjakan terlalu berat oleh pemiliknya. Ada juga kisah tentang serigala yang berbicara kepada seorang pengembala, memberitahu tentang kerasulan Muhammad SAW. Serigala itu berkata, apakah ada yang lebih menakjubkan dari ini? Rasulullah SAW di Madinah mengajarkan tentang perkara-perkara yang telah lalu dan yang akan datang. Bahkan burung-burung pernah mengadu kepada Rasulullah SAW ketika anak-anaknya diambil oleh seseorang. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengembalikan anak burung tersebut. Semua ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk Allah mengenal dan menghormati Rasulullah SAW. Sang rahmat bagi seluruh alam. Kesembuhan dari penyakit. Ada banyak riwayat tentang orang-orang yang sembuh dari penyakit setelah didoakan atau diusap oleh Rasulullah SAW. Salah satu yang terkenal adalah kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada perang Khaybar. Saat itu Ali menderita sakit mata yang sangat parah sampai tidak bisa melihat. Rasulullah SAW meludahkan air liurnya ke mata Ali dan mendoakannya. Seketika itu juga mata Ali sembuh total. Ada juga kisah tentang seorang anak kecil yang terkena penyakit kulit. Kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalanya dan anak itu sembuh. Bahkan air bekas wudhu Rasulullah SAW pun menjadi berkah. Para sahabat berlomba-lomba mengambil air bekas wudhu beliau untuk dijadikan obat dan mendapatkan berkah. Rambut, keringat, bahkan bekas jejak kaki Rasulullah SAW dijaga oleh para sahabat karena mengandung berkah. Yang perlu kita garis bawahi adalah semua kesembuhan ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW adalah wasilah atau perantara, tapi yang menyembuhkan tetaplah Allah, Sang Pemilik segala kesembuhan.
Itulah sebagian mukjizat luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya masih banyak lagi mukjizat-mukjizat beliau yang tidak bisa kita bahas semuanya dalam satu video. Mukjizat-mukjizat ini adalah bukti nyata bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar Rasul Allah, utusan terakhir untuk seluruh umat manusia. Sudahkah kita mengikuti ajaran beliau? Sudahkah kita meneladani akhlak beliau? Sudahkah kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau? Mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat kepadanya dan mengikuti semua ajarannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat. Sampai jumpa di konten-konten Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.